Pemberdayaan masyarakat berbasis aset di Desa Tamerodo. Tujuan dari pengamatan ini yang pertama mengetahui potensi yang dimiliki masyarakat Desa Tamerodo untuk pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Kemudian yang kedua, mengetahui gambaran penggunaan aset lokal dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tamerodo dengan menggunakan analisis SWOT dan penerapan konsep ABCD. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai profil Desa Tamerodo. Desa Tamerodo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Tamerodo Sendana yang pada dasarnya sudah lama terbentuk, yakni sejak tahun 1953 dengan luas wilayah 3,60 km persegi. Nah, di desa ini terdapat 5 dusun. Yang pertama Dusun Karondongan, Dusun Karema, Dusun Karema Selatan, Dusun Pelotong, dan Dusun Pelotong Selatan. Dengan jumlah masyarakatnya yaitu 1.821 jiwa dengan 487 kepala keluarga. Ini merupakan gambaran letak administrasi, letak secara geografis Desa Tamerodo. Di sebelah utara dapat dilihat ada Desa Tamerodo Utara, di sebelah selatan ada Desa Taluban Utara yang dari Kecamatan Sendana, kemudian di sebelah barat Selat Makassar, dan di sebelah selat timurnya adalah pegunungan. Kemudian apa saja potensi yang dimiliki masyarakat di Desa Tamerodo? Dari hasil pembahasan sebelumnya bahwa ada beberapa aset komunitas yang perlu dipahami dalam pengembangan manusia. Yang pertama itu modal fisik, modal manusia, dan modal sosialnya. Nah, ketiga faktor tersebut dianalisis berdasarkan hasil identifikasi aset-aset yang dimiliki di Desa Tamerodo. Meski kemudian kita langsung masuk di modal fisiknya. Modal ini merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup suatu komunitas yang terdiri dari jalan, bangunan infrastruktur, sumber daya alam dan dalam masyarakat, dan sumber daya alam maksudnya seperti pemanfaatan lahannya, baik itu untuk perkebunan, peternakan, dan pemanfaatan peragamnya pulau. Nah, adapun modal-modal yang dimiliki masyarakat yang pertama itu pasar umum. Terdapat pasar umum di Desa Tamerodo, kemudian akses jalan yang baik, jalan poros, jalan tani, jalan setapak, semua terbilang cukup baik. Kemudian bangunan ibadah di setiap dusun yaitu masjid. Kemudian sanitasi juga terbilang sudah baik. Kemudian sumber air, ada menggunakan sumur, sungai atau mata air, dan ada yang menggunakan air dari PDAM. Nah, ini merupakan hasil-hasil alamnya. Data ini adalah data hasil mencakup keseluruhan untuk desa, maksud saya Kecamatan Tamerodo. Ada penghasilan sawah, ubi, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian ada kelapa hibrida, kopi, kakao, dan jambu, pala, kemiri, dan lainnya. Kemudian ini ada hasil lautnya, ada ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, ikan layang, dan lain sebagainya. Kemudian ini hasil peternakannya ada sapi, kerbau, kemudian ayam, itik, dan kemudian modal manusianya. Masyarakat Desa Tamerodo berprofesi sebagai wira swasta, pegawai negeri, dan lebih dominan petani dan nelayan. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya cukup sumber daya manusia yang berkualitas. Ketersediaan fasilitas pendidikan akan sangat menunjang pengembangan sumber daya manusia tersebut. Nah, selain itu, untuk menunjang kesehatan yang baik, di Desa Tamerodo tersedia pula sarana kesehatan dan tim medis. Nah, masuk kepada modal sosialnya. Apa saja modal sosial yang ada di Desa Tamerodo? Itu kelembagaan yang kelembagaan ini adalah dapat meningkatkan sumber penghidupan masyarakat. Dengan ini kelembagaan dapat menjadi aset sosial di mana menunjang perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Nah, selain itu ada penggerak PKK yang dapat menggerakkan kinerja baik dari ibu-ibu, kemudian pengelola badan usaha milik desa. Kemudian kita masuk kepada analisis SWOT. Untuk pengembangan potensi desa kita perlu menganalisis kekuatan atau strength, yaitu sebagai berikut ya. Ada hasil alam sebagai sumber penghidupan manusia. Dari hasil alam sendiri di Desa Tamerodo diperoleh dari laut dan pemanfaatan lahan kosong sebagai kebun dan pemeliharaan hewan ternak. Adapun data-datanya dapat dilihat data sebelumnya. Dengan diperkirakan Desa Tamerodo berada di urutan kedua penghasil ikan setelah Desa Ulidang. Kemudian selain itu, hasil lahan kosong sebagai lahan pertanian dan perkebunan datanya dapat pula dilihat pada pembahasan yang tadi. Yang jenis tanamannya yaitu ada jagung, kemudian tanaman umur panjang itu kopi, kemiri, vanili, kelapa, dan lainnya. Kemudian aset yang lain itu ada produksi minyak kelapa. Maksudnya di sini masih dalam pengelolaan yang kecil, maksudnya dikelola oleh ibu-ibu di desa di salah satu dusun di Desa Tamerodo. Dan karena seperti yang kita ketahui, selain dapat dikonsumsi langsung dan dijadikan kopra, kelapa juga dapat diolah menjadi minyak, yang tentu namanya adalah minyak kelapa, seperti yang dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu yang berada di salah satu dusun di Desa Tamerodo, yang menerima jasa pengelolaan kelapa menjadi minyak. Kemudian sumber yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau aset manusia yang cukup besar secara potensial maupun secara kualitas dapat dilihat dari masyarakat yang berpendidikan berada pada jumlah yang banyak. Kemudian kelembagaan desanya dapat pula dilihat pada penjelasan sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada dalam tahap penyelesaian masalah. Dalam tahap penyelesaian masalah yang perlu dilakukan adalah analisis kelemahan desa. Apa saja kelemahan desa? Yaitu weakness ya. Sikap apatis masyarakat. Kebanyakan masyarakat bersikap masa bodoh terhadap pengembangan desa dan kurang peka terhadap potensi yang dapat dikembangkan di desa. Sedangkan secara materi, potensi yang perlu dikembangkan dapat dikelola bersama melalui BUMDes. Namun BUMDes di Desa Tamerodo terbilang kurang baik dengan melihat usaha yang dikelola masih jalan di tempat dan belum berkembang. Kemudian masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar kelembagaan di desa, sehingga semua berjalan masing-masing. Kemudian menyelesaikan masalah sekaligus membangun potensi desa. Di sini pada tahap ini kita perlu mencari ancaman dan kesempatannya. Dari ancaman itu kesempatan apa yang bisa diambil. Nah, di sini sesuai hasil penelitian saya ada pengaruh gadget dan media sosial. Pengaruh gadget dan media sosial sangat berdampak pada masyarakat di Desa Tamerodo. Gadget dan media sosial lebih berdampak negatif terhadap masyarakat, utamanya pada anak usia remaja yang tidak menggunakan dengan bijak. Contohnya bermain game dengan gadget seharian, menonton konten-konten yang tidak sesuai dengan umurnya. Nah, bukan hanya di kalangan remaja sendiri, di kalangan orang dewasa pun beberapa menggunakan gadget dan media sosial kurang bijak, selalu contoh bermedia sosial seharian dan membagikan dan melihat sesuatu yang tidak perlu, semacam berita hoax, dan tak jarang media sosial digunakan sebagai media dalam aksi sindir-menyindir hingga menimbulkan perpecahan. Nah, adanya dampak negatif tersebut bukan berarti gadget dan media sosial perlu ditiadakan. Justru dalam pengembangan potensi yang dimiliki desa pada masa digital dan era milenialis seperti sekarang sangat perlu menggunakan media tersebut sebagai salah satu alat pengembangan potensi. Karena tak jarang di Desa Tamerodo menggunakan media sosial dengan baik. Contohnya seperti media penyampaian aspirasi masyarakat, media
pembagian informasi yang lebih efektif dan sebagai perdagangan seperti online shop. Nah, hal-hal positif inilah yang perlu ditingkatkan jika berbicara mengenai gadget dan media sosial. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Nah, menyelesaikan masalah sekaligus membangun potensi desa dan perencanaan hasil analisis SWOT. Nah, dalam hal ini kita perlu analisis lagi kekuatannya, strength-nya, dan kelemahannya lagi, weakness. Nah, yang dari hasil analisis sebelumnya yang lebih berpotensi untuk dikembangkan yang saya lihat adalah pengelolaan kelapa menjadi minyak. Sesuai apa yang telah dijelaskan bahwa salah satu kekuatan potensi yang ada di Desa Tamarodo itu pengelolaan minyak dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya bahwa kegiatan pengelolaan minyak ini adalah salah satu yang sering dilakukan di kalangan masyarakat secara gotong royong, namun sekarang sudah tidak dan memudar hanya dilakukan oleh beberapa sekelompok orang di salah satu dusunnya. Kemudian hal-hal yang mendukung kenapa kita perlu mengembangkan ini, yaitu ini merupakan hasil perkebunan kelapa. Ini terbilang cukup banyak di Desa Tamarodo yang sebagai bahan baku utamanya. Nah, kemudian dapat dijadikan sumber penghasilan yang besar, mengingat minyak adalah salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan. Dari hasil analisis SWOT, rencana pengembangan yang akan dilakukan yaitu dengan mengembangkan pengelolaan minyak melalui bantuan desa dan dapat dijadikan usaha dalam BUMDes. Dengan dukungan dari desa, maka alat-alat yang digunakan dan lokasi yang strategis dapat disediakan bersama oleh pemerintah desa. Kemudian pengelolaan minyak kelapa ini tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Tamarodo, ini juga berpotensi untuk desa lain, itu kelemahannya. Namun diperlukan strategi yang baik. Kita perlu mengambil langkah yang cepat untuk melaksanakan ini lebih dulu sebelum dilakukan di desa lain. Dan secara produksi, minyak ini dapat dikemas dengan kemasan yang menarik, bersih, dan aman. Selanjutnya, media sosial dapat digunakan sebagai media promosi dengan menyusun promosi yang menarik. Salah satunya dengan memberikan harga promosi di awal produksi. Selain itu, promosi juga dapat dilakukan dari pintu ke pintu. Nah, apa saja yang jadi keuntungan yang didapat dari usaha ini? Yang pertama itu penghasilan. Hasil yang didapat dari usaha ini dapat lebih banyak karena bukan hanya minyak yang bernilai ekonomis, tapi mulai dari sabuk kelapa dan tempurung sebagai bahan bakar maupun kerajinan tangan serta ampas kelapa yang dapat dikelola menjadi bahan pakan ternak unggas sehingga semuanya dapat dimonetisasi dengan baik. Kemudian yang kedua, sebagai tempat lapangan kerja untuk masyarakat desa. Nah, dapat dibuka lapangan kerja untuk usaha ini jika dikelolanya dalam bentuk banyak, dikembangkan dengan baik melalui kerjasama yang baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kreativitas masyarakat. Masyarakat lebih kreatif lagi untuk mengelola hasil alamnya sendiri. Kemudian peningkatan putaran ekonomi desa dengan membeli produk sendiri, membeli minyak sendiri di desa sendiri. Mengingat kebutuhan minyak adalah kebutuhan sehari-hari juga. Kemudian yang kelima, BUMDes tidak berjalan di tempat lagi. Nah, adapun penerapan konsep ABCD-nya yaitu tidak jauh dari pembahasan analisis SWOT ini penerapan ABCD-nya hampir sama dengan langkah-langkah yang dilakukan tadi. Discovery, menemukan, sudah ditemukan apa yang menjadi potensi apa yang sudah dapat dikembangkan dari desa Tamarodo ini. Kemudian kita bermimpi, masuk kepada dreamnya, mimpinya. Mimpi bagaimana kita mengembangkan
potensi yang ada ini, apa hasilnya nanti. Kemudian langkah ketiga adalah desain, merencanakan, merancang dan merencanakan apa yang perlu dilakukan dengan potensi ini. Kemudian define-nya, menentukan, dan terakhir adalah destiny, takdir yang akan berbicara. Setelah kita berusaha, kita serahkan bagaimana hasilnya nanti. Intinya seperti yang kita ketahui dalam agama Islam ya, khususnya kita berusaha dulu sebelum bertawakal. Jadi destiny itu terserahlah takdir yang berkata. Sudah berusaha. Kemudian sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan singkat mengenai hasil pengamatan saya.